channel saya. Kali ini saya mau sharing tentang cara membuat bola tempe keju. Ya, jadi kita siapkan dulu bahan isian keju di bagian tengahnya. Nah, ukuran kejunya sesuai selera masing-masing. Ini kalau punya saya kira-kira 1 kali 1 cm ya. Nah, kemudian kita siapkan bahan untuk membentuk bola tempenya. Kita siapkan kira-kira 200 gram tempe, dipotong kotak-kotak kecil seperti ini supaya nanti gampang dihaluskan. Saya kukus kira-kira 30 menit lamanya untuk menghilangkan bau langu dari si tempe ini. Nah, saya pernah ngukusnya itu kurang dari 30 menit dan baunya masih bau langu. Kemudian dihaluskan menggunakan sendok seperti ini. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur yang tidak terlalu halus. Jadi tekstur yang saya mau itu seperti ini. Tapi jika kalian mau lebih halus lagi, silakan menggunakan ulekan ya. Nah, di sini ada 35 gram filet ayam yang nanti saya haluskan dengan 1 butir telur. Ini telurnya dimasukkan ke gelas blender ya. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih nanti untuk dimasukkan ke ayam dan 1 buah wortel. Kemudian 2 batang daun bawang diiris halus. Wortelnya ini saya parut halus ya. Nah, kemudian ini disisihkan. Yang dihaluskan bersama ayam itu telur, bawang putih, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kaldu jamur ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah semuanya siap, kita campurkan adonannya. Jadi ini tempe yang sudah kita haluskan, kita campur dengan wortel dan daun bawang. Setelah dicampur secara merata, baru kita tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan tepung lain seperti terigu atau sagu, boleh-boleh saja. Hanya saja teksturnya agak berubah ya, agak berbeda. Nah, seperti ini, kemudian diaduk rata, baru kita campurkan dengan ayam yang sudah kita blender tadi. Nah, ini kita tuang ke dalam adonan tempenya, diaduk sampai rata. Ini tidak perlu ditambah dengan air, atau misalnya ditambah dengan tepung lagi itu sudah tidak perlu karena ini teksturnya sudah pas ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk bola-bola tempenya. Jadi tangan kita boleh dioles dengan minyak sayur atau hanya dengan air mineral. Kita ambil setengah sendok makan adonan tempenya. Kemudian bagian tengah kita masukkan dengan keju yang sudah kita potong tadi. Kita bulatkan, kemudian agak dipadatkan, digulung-gulung ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan, kita bikin sampai adonannya habis. Kemudian didiamkan dulu ya, kira-kira 15 menit. Baru kemudian kita panir. Nah, seperti ini hasilnya. Sebenarnya ukuran bola-bola tempenya itu sesuai selera masing-masing. Hanya saja kalau misalnya ukuran tempenya itu terlalu besar, nanti pada saat penggorengan takutnya itu kurang matang merata ya. Jadi saya hanya membentuk yang kecil-kecil saja. Tadi adonannya yang setengah sendok makan. Nah, seperti ini hasilnya bagus ya. Jadi ayamnya itu mentah, harus selalu ingat ayamnya itu mentah. Jadi kita diamkan 15 menit, kemudian kita siapkan bahan paniran. Nah, tepung panir yang digunakan itu sesuai selera juga, boleh tepung panir kasar yang putih atau tepung panir kasar yang kuning, atau dicampur keduanya atau menggunakan yang halus. Nah, ini saya menggunakan tepung panir kasar yang kuning ya.
jadi lebih crispy nanti hasilnya. Kemudian saya gunakan 2 butir telur ya, jadi telurnya saya kocok. Kemudian nanti bola-bola tempenya itu dimasukkan di panir dengan tepung panir dahulu, seperti ini ya. Setelah dipanir dengan tepung panir, baru dicelupkan ke kocokan telur ya. Ini kocokan telurnya saya tidak kasih garam, jadi supaya tidak terlalu asin nanti bola-bolanya ya. Kemudian setelah terbalur merata dengan kocokan telur ini, kita kembalikan ke tepung panir. Dipanir sampai semua lapisan, jadi semua sisi si bola tempe ini terbalur sempurna. Nah, jika sudah seperti ini, kita tidak bisa langsung menggorengnya. Kenapa? Karena ada baiknya dikulkasin dulu supaya pada saat digoreng itu tepung panirnya tidak rontok. Jadi seperti ini ya. Dikulkasin dulu kira-kira minimal 30 menit lamanya, baru kemudian digoreng. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai alternatif frozen food. Jadi kita bisa simpan di freezer itu tahan lama ya. Jadi bisa kira-kira 1 bulan. Nah, tapi kalau di frozen jangan lupa pada saat mau digoreng itu diturunkan dulu di kulkas bawah kira-kira 30 menit. Tujuannya apa? Supaya tidak digoreng dalam keadaan beku. Jadi kalau misalnya digoreng dalam keadaan beku, takutnya tidak matang merata. Karena harus selalu diingat, ayam yang saya gunakan itu ayam mentah. Nah, seperti ini ya. Jadi sesuai selera masing-masing, mau misalnya di freezer atau misalnya mau di kulkas bawah dahulu ya. Kita siapkan minyaknya, gunakan minyak yang secukupnya, jadi jangan terlalu sedikit, setidaknya sampai bola-bolanya agak terendam seperti ini. Gunakan api kecil ya, kemudian minyaknya harus panas, dimasukkan dan harus sering-sering dibolak-balik. Saya gunakan sendok supaya gampang saat pembolak-balikannya ya. Nah, goreng sampai semuanya berwarna kuning keemasan. Tujuannya, harapannya supaya bisa matang merata. Jika warnanya sudah seperti ini, sudah bisa diangkat untuk ditiriskan di tisu dapur ya. Karena ini memakan lumayan banyak minyak. Jadi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyisihkan keju. Jadi keju ini yang bisa kita parut untuk hiasan pada saat kita sajikan ya. Nah, ini saya menyajikannya seperti ini supaya anak-anak juga lihatnya senang ya. Jadi keju diparut, ditaruh di piring, dihiasi juga dengan keju yang dipotong kotak-kotak kecil ya. Kemudian saya menggunakan tusuk gigi untuk hiasan. Di atasnya saya tempelkan dengan figur atau dengan profil dino seperti ini ya. Jadi anak-anaknya lihatnya juga senang. Nah, seperti ini. Jadi enak ya. Di dalamnya ada keju, kemudian ada parutan wortel dan daun bawang. Jika mau ditambah sama seledri juga boleh ya. Semoga video saya ini berguna untuk kita semua. Jika ada masukan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi.